Lalu ini bagaimana konsekuensi metodologi dari yang kita bicarakan di atas ya. Sebetulnya bagaimana sih metode penelitian hukum itu harus menggunakan yang mana? Tergantung pada pengertian hukum yang diyakini secara paradigmatik itu yang seperti apa. Kalau memang keyakinannya hukum itu adalah law as it should be ya, atau hukum yang ada di buku ya, hukum yang ada dalam cita-cita ideological approach ya, memang metodenya metode doktrinal ya, studi teks hukum ya, itu memang penting sekali. Tetapi saya ingin bilang ya, hari ini tidak bisa lagi melakukan studi atas nama metode doktrinal itu hanya melakukan copy paste undang-undang. Bukan. Karena kalau di tempat kami, saya kira di Unpad juga, sebelum skripsi, tesis, disertasi itu diuji ya, maka harus diperiksa sama program Turnitin. Kalau saudara cuma copy paste undang-undang, maka akan tinggi Turnitinnya ya, dan itu akan dianggap sebagai plagiat. Padahal barangkali hanya karena tidak paham gitu kan. Nah, jadi sekarang itu studi doktrinal itu harus dilakukan betul-betul analisisnya kuat. Bagaimana mengkonfirmasi antara teori dan apa yang saudara ingin kaji ya, bidang-bidang tertentu gitu. Nah, kalau saudara meyakini bahwa yang namanya hukum itu adalah law in action, jadi bagaimana warga masyarakat merespon hukum, melakoni hukum ya, itu pasti metodenya adalah hukum empirik gitu. Jadi melakukan penelitian, mengadakan pengamatan ya, lalu pergi ke lapangan, wawancara, dan sekarang juga dikenal metode-metode teknik baru yang berbasis digital, seperti etnografi hukum digital atau etnografi digital. Itu bisa kita bikin focus group discussion, mengundang orang-orang di Zoom meeting ya, lalu mengadakan wawancara, mengadakan diskusi, debat, dan lain-lain. Itu semuanya adalah data. Bahkan saudara bisa mengamati suatu persidangan melalui Zoom, itu YouTube misalnya, itu juga adalah data. Nah, semacam itu. Nah, bagaimana dengan social-legal research? Studi keduanya, gitu ya. Studi doktrinal dan studi empirik, itu social-legal research, social-legal studies, semacam itu. Nah, ini, tadi saya udah jelasin ya. Menganalisis doctrinal research itu menganalisis hukum, teks hukum, kebijakan, putusan hakim, menjelaskan, menginterpretasi, mengkritisi hukum-hukum tertentu atau pertimbangan-pertimbangan hakim yang putusannya tidak adil, itu studi doktrinal gitu. Jadi bukan sekedar copy paste undang-undang ya. Lalu kalau non doctrinal ini empirical legal research ke lapangan, itu melihat misalnya bagaimana orang identitasnya dikonstruksi sebagai siapa, secara ras, etnisitas, kelas sosial, ekonomi, apakah dia orang kaya, orang miskin, agamanya apa, pandangan politiknya apa, laki-laki atau perempuan, gendernya apa, dan itu akan memberikan jawaban kepada kita, mengapa ya bunyi hukumnya seperti ini di dalam teks. Ya, teman-teman bisa lihat ya bagaimana rancangan undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual itu selama 10 tahun mangkrak di parlemen itu karena itu. Karena soal bagaimana perempuan itu dikonstruksi identitasnya oleh para perumus hukum, juga disebar ke publik, masyarakat gitu ya. Dan hukum itu akan menyiratkan subjek hukum itu dipandang sebagai siapa. Oleh karena itu melegalisasi tindakan seperti apa terhadap subjek hukum itu, gitu ya. Jadi itu dilihat. Lalu juga bagaimana kemudian juga ininya penerapannya. Kalau hukumnya seperti itu, lalu polisi, jaksa, hakim di lapangan seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan hakim terhadap korban, terhadap siapa saja yang sedang disidangkan itu seperti apa? Nah, itu bisa dipelajari. Karena hakim itu representasi negara. Jadi bagaimana
negara itu mengkonstruksi seseorang, mengkonstruksi identitas orang-orang yang ada dalam sidang itu, gitu ya. Jadi ada dua tuh tatarannya, tataran teks hukum, lalu kedua penerapannya di lapangan seperti apa. Lalu juga bagaimana budaya hukum bekerja. Budaya hukum itu adalah memang semua penegak hukum, jaksa, hakim, polisi bekerja menurut teks hukum ya. Tetapi ketika mereka ditempatkan di wilayah-wilayah yang berbeda, mereka akan membentuk budaya hukumnya sendiri supaya undang-undang bisa bekerja. Bagaimana menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Misalnya hakim di Jawa ditempatkan di Sulawesi Selatan, mereka harus tahu bagaimana budaya soal siri ya, atau orang Papua bekerja di Madura harus paham bagaimana orang Madura itu mengenal budaya carok dan seperti itu. Juga mengapa orang-orang di Jerman misalnya dan orang-orang di Belanda ya di di Jerman itu semua fasilitas bagi orang yang mau berperkara sangat baik ya di Belanda juga. Tapi mengapa mereka berbeda dalam hal antusiasmenya berperkara di pengadilan? Saya agak lupa siapa lebih tinggi ya, orang Belanda atau orang Jerman dalam berperkara di pengadilan ya. Itu berbeda, padahal dua-duanya difasilitasi secara baik. Jadi eagerness untuk berperkara di pengadilan, mengadukan seseorang ya, itu berbeda meskipun fasilitasnya sama-sama baik gitu ya. Di Indonesia juga teman-teman, apakah semua orang Indonesia kalau merasa hak-haknya dilanggar, merasa tidak adil, mereka langsung pergi ke pengadilan? Tidak. Nancy Tender mengatakan penelitiannya di Sumatera Barat, orang-orang di Sumatera Barat itu lebih senang menyelesaikan konflik-konfliknya di mana coba? Di serambi-serambi sekolah, serambi masjid, musola, balai-balai desa, semacam itu, tidak di pengadilan. Hanya dalam situasi di mana konfliknya itu sangat bereskalasi, baru mereka pergi ke pengadilan ya. Jadi forum-forum kekerabatan itu mereka aktifkan. Nah, yang ada di Sumatera Barat itu juga ada di seluruh wilayah Jawa, Bali, apalagi Bali ya. Forum-forum adat itu sangat dimanfaatkan ya, semua di seluruh Nusantara. Juga di masyarakat Jepang, Korea, Asia, Afrika, Amerika Latin, bahkan kita bisa lihat di Eropa juga semacam itu. Misalnya di Jepang, sebagai negara yang modern, mereka punya hukum hukum dan pengadilan yang sangat baik, misalnya dalam bidang ketenaga kerjaan. Apakah konflik-konflik di industri-industri otomotif atau industri yang menjadi breadwinner Jepang itu, industri besar-besar itu diselesaikan di pengadilan? Tidak. Mereka lebih menyukai musyawarah saja di antara kelompok yang kecil dan CEO di perusahaan-perusahaan itu yang dianggap orangnya jujur, bisa dipercaya, menjadi hakimnya, gitu, menjadi penengahnya, gitu ya. Nah, begitulah budaya hukum bekerja. Teman-teman mesti paham ini sebagai lawyer gitu. Ini nggak ada di studi tentang hampir tidak ada, bukan nggak ada ya. Di studi yang doktrinal saja gitu ya. Lalu juga tentu saja bagaimana hukum bekerja dalam keseharian warga masyarakat, bagaimana hukum merespon warga masyarakat merespon hukum dan lain-lain. Kemudian apalagi studi yang dilakukan oleh mereka yang menekuni SLS ini ya, kritisi opini judicial dalam hal terdapat. Oh sorry maaf, ini saya nggak bisa maaf. Ada tulisan yang ketutup, jadi saya agak bingung. Oke, jadi studi doktrinal itu
masih tentang studi doktrinal ya, juga melakukan kritisi opini yudisial dalam hal terdapat conflicting jurisprudence antar kasus. Jadi kita bisa melihat mengapa putusan pengadilan yang satu dengan yang lain itu berbeda, jomplangannya tinggi banget. Nah itu yang di Belanda dilakukan program-program oleh Mahkamah Agung Belanda, nggak terjadi lagi. Di wilayah-wilayah yang berbeda tidak boleh ada putusan yang begitu jomplang ya antara satu kasus dengan kasus lain padahal kasusnya mirip gitu. Jadi kita bisa melihat, menstudi, mengkritisi hal-hal semacam ini ya. Lalu juga mendapatkan pemahaman tentang subjek hukum itu dikonstruksi sebagai siapa secara interdisiplin. Ini untuk kasus-kasus misalnya kemarin di Riau ya, ada pengadilan negeri yang membebaskan pelaku kekerasan seksual terhadap mahasiswi. Nah itu nggak bisa hakimnya mengatakan, oh tidak cukup bukti, tidak ada saksi. Nggak bisa begitu. Jadi harus ada perspektif interdisiplin, studi gender and law, studi tentang ilmu sosial, ilmu humaniora, itu harus dipakai. Sehingga nggak bisa interpretasi tidak ada saksi, maka dianggap kasusnya nggak ada, gitu, ya kan? Kemudian juga intinya sebenarnya studi doktrinal itu adalah mencari apakah pertimbangan hakim yang mendasari putusannya, apakah di dalamnya terdapat terobosan-terobosan, penemuan-penemuan hukum, res finding, yang memperhatikan rasa keadilan bagi korban, ya, utamanya perempuan dan kaum yang terpinggirkan, laki-laki juga, laki-laki yang dalam kelompok yang marginal, tidak punya power, dan lain-lain. Lalu apakah putusannya ini mencerminkan keseluruhan perdebatan dalam persidangan dan pertimbangan hakim atau tidak? Bisa putusannya melenceng sendiri. Di dalam debat-debat di persidangan nggak kayak gitu, tapi putusannya berbeda. Banyak itu putusan-putusan yang tidak berkualitas. Jadi studi putusan hakim itu saya mau bilang menjadi studi yang sangat penting di dalam social legal studies ya, baik dilakukan secara doktrinal maupun secara empirik. Kalau putusannya udah lewat, yang kita bisa pakai bahannya adalah dokumennya, jadi itu studi doktrinal. Tapi kalau putusannya masih belum ada, sidangnya masih berlangsung, silakan pergi ke pengadilan ya. Semua yang kita dengar, kita saksikan, kita amati ya, itu adalah data. Bahkan apa yang kita rasakan itu semua adalah data. Jadi kalau teman-teman di ruang sidang selama 1-2 jam akan mendapatkan berlembar-lembar data yang kita tulis sendiri berdasarkan apa yang kita lihat dan kita dengarkan itu ya. Nah, penelitian hukum empirik ada beberapa opsi, ada survei kuantitatif. Kalau zaman sekarang itu kita sangat dibantu oleh survei Google Form atau Monkey Survey ya, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat teliti ya, penting tuh ketelitian dan sangat rinci ya. Lalu kita akan dapatkan, nggak usah ngitung-ngitung dalam bentuk diagram-diagram gitu. Itu sangat memudahkan. Kenapa kita pakai kuantitatif? Karena ingin melihat sebaran, pemetaan, gambaran umum apa sih respon masyarakat terhadap kebijakan COVID-19 misalnya ya, soal PPKM, soal vaksinasi, soal bantuan sosial gitu kan. Terutama nih penting untuk studi-studi yang menyangkut kebijakan ya. Jadi butuh sampel besar. Nah, studi kuantitatif itu memungkinkan untuk sampel besar ya. Juga bisa, kalau studinya menghitung korelasi, bisa melihat korelasi antara kebijakan dan bagaimana penerapannya gitu. Tetapi studi kuantitatif ini tidak bisa memberikan gambaran yang detail. Mengapa kebijakan ini berbeda dampaknya terhadap si A dan terhadap si B? Karena kita nggak berkesempatan untuk mewawancara si A dan si B, semuanya dilakukan oleh mesin-mesin ini gitu ya, survei-survei atau kuesioner itu adalah mesin-mesin gitu kan. Nah, untuk bisa mendapatkan gambaran tentang mengapa begini, mengapa begitu, itu dibutuhkan penelitian yang bersifat
kualitatif. Metodenya ada banyak sekali dan intinya yang dicari itu adalah keteraturan dalam konteks apa sih kebijakan PPKM itu bermanfaat, dalam konteks apa tidak, dalam konteks apa kebijakan soal vaksin itu bermanfaat, lalu dalam konteks apa vaksin itu tidak bisa diraih oleh kelompok-kelompok yang lain, misalnya karena mereka nggak punya KTP ya, tinggalnya di bantaran kali, di gunung-gunung, itu jadi nggak dapet. Atau dalam konteks apa bantuan sosial itu bermanfaat, dalam konteks apa tidak, karena dikorupsi, misalnya kayak gitu ya. Di dalam hal ini tidak dipentingkan soal sampel, keterwakilan, generalisasi, ya nggak dipentingkan. Yang penting adalah pengamatan, wawancara, atau studi-studi kasus yang sangat mendasar, ceritanya itu ceritanya narasi yang besar gitu ya. Detail-detail isinya. Lalu juga low case atau case study ya, termasuk extended case method, ruang sidang, live history method. Nanti saya jawab kalau ada pertanyaan tentang ini ya. Jadi sebenarnya di sini studi mendalam tentang suatu kasus di mana hukum itu menjadi pusat dari segala penjelasan, tetapi menjelaskannya dalam konteks ekonomi, politik, budaya, sosial, agama, sehingga kita dapatlah penjelasan hukumnya seperti apa. Nanti kalau ada pertanyaan juga saya akan menjelaskan. Ini ada suatu etnografi yang saya sangat kembangkan ya, etnografi hukum yang diambil dari para antropolog yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa hukum ya. Apa saja? Misalnya saya studi tentang bagaimana buruh migran perempuan Indonesia yang bekerja di Uni Emirat Arab ya. Itu saya ikutin bagaimana dia dari kampungnya lalu ditampung di pra pemberangkatan di Cicondet, tempat yang disediakan oleh para rekruter itu. Lalu bagaimana mereka dimigrasi ke destinasi, dalam hal ini Uni Emirat Arab. Jadi saya ikutin itu. Etnografi hukum multi spasial ya, multi-sited. Itu adalah etnografi hukum yang paling baru, yang modern, sehingga kita bisa mengikuti subjek penelitian kita itu dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu waktu ke waktu yang lain. Dalam hal ini kita menggunakan perspektif sejarah, pendekatan sejarah. Bagaimanakah perubahan hukum soal agraria dari zaman Belanda sampai hari ini? Perubahan-perubahan apa sehingga konflik-konfliknya semacam itu? Nah, gitu ya. Apa gunanya studi etnografi bagi kajian hukum? Secara akademik, memberi data empirik tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, bagaimana warga masyarakat merespon hukum, bagaimana masyarakat juga bikin hukum sendiri, bagaimana forum-forum penyelesaian sengketa hidup dalam masyarakat. Tidak cuma pengadilan, ya. Lalu juga secara praktis memberi data empirik bagi proses-proses perumusan kebijakan, ya, naskah-naskah akademik dalam rancangan undang-undang, dan juga penting untuk perumusan anggaran yang adil, yang responsif terhadap kebutuhan warga masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana anggaran dialokasikan untuk kepentingan apa saja. Apakah orang-orang yang marginal, para perempuan di desa, ya, anak-anak balita, itu kesehatannya, pendidikannya cukup mendapatkan alokasi anggaran atau tidak. Nah, itu menjadi penting dan acuannya bisa melalui studi-studi yang sangat sangat dapat dipertanggungjawabkan melalui etnografi ya. Jadi kesimpulannya, ilmu hukum masa depan menuntut kemampuan untuk berubah ya. Jadi ilmu hukum itu harus terbuka terhadap bantuan, dukungan dari ilmu-ilmu lain yang sifatnya multi, inter, bahkan transdisiplin ya. Sebab kalau tidak, di dalam era disrupsi ini, maka kita bisa terdisrupsi gitu ya. Dan oleh karena itu saya mau bilang bahwa untuk ke depan, untuk masa kini dibutuhkan lawyer yang plus-plus ya, berpengetahuan legal basic knowledge,
keterampilan, tapi juga social legal studies ya. Dan juga teman-teman harus melihat bagaimana rule of law itu dibaca, dimaknai. Keadilan hukum itu ternyata tidak identik dengan keadilan substansial, tidak identik dengan keadilan sosial. Oleh karena itu, kita harus paham soal masyarakat, soal bagaimana hukum bekerja di masyarakat ya. Dan dibutuhkan oleh semua stakeholder ya, studi tentang social legal ini, ahli hukum, penegak hukum, praktisi hukum, pengambil kebijakan hukum di pemerintahan, di swasta dan lain-lain itu membutuhkan pengetahuan tentang social legal. Saya kira itu teman-teman.